Shalom anak-anak, selamat pagi. Pada hari ini kita akan mempelajari materi yang baru, yaitu tentang elastisitas dan hukum Hooke. Namun, hari ini kita akan berfokus pada elastisitasnya dulu ya. Jadi kita akan belajar apa sih sebenarnya elastisitas itu. Coba kalian perhatikan pada gambar yang ada di sebelah kiri atas ya. Di situ ada karet dan pegas. Ketika karet dan pegas ini misalkan Mistian beri gaya tarik ya, kemudian gaya tersebut Mistian hilangkan, maka pegas dan karet akan kembali ke bentuknya yang semula. Nah, benda-benda yang seperti ini itu disebut dengan benda elastis. Kemudian di sebelah kanannya ada gambar plastisin ya. Kita memberikan gaya pada plastisin sehingga plastisin tersebut berubah bentuk. Nah, ketika gaya kita hilangkan, maka plastisin tersebut bentuknya akan tetap seperti bentuk yang kita buat tadi ya. Nah, benda-benda ini disebut dengan benda-benda plastis atau non-elastis. Kemampuan suatu benda untuk kembali ke keadaan semula setelah gaya yang dikenakan padanya dilepaskan disebut elastisitas. Yang diperoleh digambarkan dalam bentuk grafik antara berat benda atau F dengan pertambahan panjang pegas atau X, maka tampak pada grafik berikut. Nah, seperti ini ya grafiknya ya. Jadi pada grafik O ke A, nilai F-nya itu sebanding dengan X. Kemudian pada garis A ke B, itu adalah batas linearitas dari pegas. Kemudian dari O ke B itu daerahnya tuh masih daerah elastis ya. Tapi ketika pada garis B dan C itu akan melebihi batas elastisitasnya atau disebut dengan daerah plastis. Sehingga pada kondisi ini sebuah benda kalau kita teruskan untuk ditarik terus dengan suatu gaya, maka dia lama-lama akan putus karena sudah melebihi batas elastisitas dari benda tersebut, atau benda tersebut tidak akan kembali ke bentuknya yang semula. Selanjutnya kita akan membahas besaran-besaran apa saja yang terdapat dalam elastisitas ya. Besaran yang ada dalam elastisitas yang pertama itu ada tegangan, kemudian yang kedua renggangan, dan yang ketiga itu ada modulus. Ada 3 jenis perubahan bentuk benda, yaitu mampatan, renggangan, dan geseran. Seperti pada gambar. Nah, kalau mampatan itu ketika ada 2 gaya yang saling berlawanan dan menuju ke benda, maka akan terjadi perubahan bentuk benda mampatan. Kalau sebuah benda ditarik oleh 2 gaya yang berbeda tetapi menjauhi benda, itu disebut dengan renggangan. Nah, atau yang ketiga itu adalah geseran. Jadi ada 2 benda yang berlawanan arah ada di ujung ke ujungnya. Perubahan bentuk benda terjadi karena gaya yang bekerja pada benda, itu disebut dengan tegangan. Nah, besaran yang pertama yaitu tegangan atau stress itu didefinisikan sebagai gaya persatuan luas atau dapat dirumuskan dengan sigma sama dengan F per A. Jadi tegangan ini disimbolkan dengan sigma ya. Dengan F adalah gaya, satuannya adalah Newton. A adalah luas, satuannya meter pangkat 2. Dan sigma adalah tegangan, satuannya Newton per meter pangkat 2 atau Pascal. Jika benda diberikan gaya, maka benda akan mengalami perubahan panjang. Perbandingan perubahan panjang mula-mula dengan panjang awal benda itu disebut dengan renggangan atau strain. Dirumuskan dengan E sama dengan delta L per L0, di mana delta L adalah perubahan panjang, satuannya meter, L0 adalah panjang mula-mula, satuannya juga meter, dan E adalah renggangan. Ya, karena E itu delta R per L0, di mana M per M, maka renggangan ini tidak memiliki satuan. Selanjutnya kita belajar tentang besaran yang ketiga ya. Besaran yang ketiga itu adalah modulus. Jadi selama gaya yang bekerja pada benda elastis tersebut tidak melampaui batas elastisitasnya, maka perbandingan antara tegangan atau sigma dengan renggangan atau E adalah konstan.
Nah, bilangan atau konstanta tersebut itu dinamakan dengan modulus elastis atau modulus yang disimbolkan dengan huruf E. Nah, dapat dirumuskan E sama dengan sigma per E. Ya, di sini kalau modulus elastis atau modulus yang kan E besar atau E kapital, tapi kalau renggangan tadi E kecil ya. Nah, kalau kita ingat tadi bahwa sigma itu kan F per A, kemudian kalau E renggangan itu kan delta L per L0, sehingga nanti kita peroleh persamaan untuk E itu sama dengan F kalikan L0 per A kali delta L. Nah, di mana F itu adalah gaya, A itu adalah luas, sigma itu adalah tegangan, delta L adalah perubahan panjang, L0 adalah panjang mula-mula, dan E adalah renggangan. Ini adalah tabel dari nilai modulus Young untuk beberapa jenis bahan ya. Jadi aluminium, baja, besi, dan lain sebagainya ya. Jadi setiap benda ini punya nilai modulus Young itu yang berbeda-beda ya. Untuk memahami besaran-besaran yang ada dalam elastisitas, yuk kita latihan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, kawat piano dari sebuah bahan yang panjangnya 1,6 meter dan diameter 0,2 cm dan modulus Young 2 kali 10 pangkat 10 Newton meter kuadrat. Ketika dikencangkan, kawat meregang 0,4 cm. Berapakah gaya yang diberikan tersebut? Untuk menjawab soal ini, kita terlebih dahulu tuliskan besaran-besaran apa saja yang diketahui dari soal ya. Kalau kita lihat dari soal, di sini diketahui ada panjang mula-mulanya ya, atau L0. Berarti L0-nya adalah 1,6 meter. Kemudian dia punya diameter 0,2 cm ya, berarti di sini ada D. Tapi kita konversikan ke meter ya, jadi nilainya adalah 2 kali 10 min 3 meter. Kemudian ada modulus Young, berarti di sini diketahui nilai E-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. Ketika dikencangkan kan dia meregang ya, berarti ada pertambahan panjang atau delta L-nya ini sama dengan 0,4 cm, tapi kita konversikan ke meter, berarti 4 kali 10 min 3 meter. Yang ditanya adalah besarnya gaya, berarti F-nya itu nanti sama dengan berapa Newton gitu ya, yang ditanya ya. Sekarang kita akan menjawab. Seperti penjelasan Miss Tian sebelumnya, kita punya persamaan E itu sama dengan sigma per E. Tapi di sini kan kita belum punya sigma dan E ya, maka kita tidak bisa menggunakan rumus yang ini, jadi harus kita uraikan lagi ya. Sehingga persamaannya menjadi F kalikan L per A kalikan delta L. Ya, kita pakai rumus yang kedua ini ya. Di sini nilai A itu belum diketahui ya. Kalau E-nya kan udah ada, L-nya udah ada, delta L udah ada. Tapi nilai A-nya kan belum ada. Kita lihat ya, di sini bahannya itu punya diameter ya. Berarti kalau diameter, luasannya ini berarti berupa lingkaran ya, berarti A-nya itu adalah 1/4 pi d kuadrat ya, atau kalian juga bisa pakai pi r kuadrat ya, sama aja, tapi di sini Mister akan pakai 1/4 pi d kuadrat. E-nya adalah 2 kali 10 pangkat 10, kita masukkan, kemudian F-nya yang kita cari, L-nya 1,6, A-nya berarti 1/4 dikali Pi-nya kita tulis Pi aja. Kemudian D-nya itu 0,2 kali 10 min 2 dikali delta L-nya adalah 0,4 kali 10 min 2. Oke. Kita bisa sederhanakan ya di sini ya. Jadi kalau kita coba di sini, ini berarti 0,1. Berarti kalau kita cari F-nya itu sama dengan 2 dikali 10 pangkat 10 ya. Di sini 0,2 kali 0,1 berarti adalah 2 kali 10 pangkat minus 2. Minus 2 berarti min 4, min 6 ya, per 1,6.
Oke, berarti kita punya 4/1,6 kali 10 pangkat 4. Sehingga di sini dibagikan 1, dibagi 0,4 atau 10/4 ya, 2,5 kali 10 pangkat 4 Newton. Jadi besar gaya yang diberikan adalah 2,5 kali 10 pangkat 4 Newton. Contoh soal yang kedua, sebuah senar ditarik dengan gaya 140 Newton yang memiliki panjang 70 cm dan diameter 1/pi cm, di mana pi adalah 22/7. Diketahui elastisitas bahan adalah 7 kali 10 pangkat 11 Newton meter kuadrat. Tentukan A tegangan, B pertambahan panjang, C panjang akhir setelah ditarik, dan D adalah renggangannya. Untuk menjawab soal ini, kita tuliskan terlebih dahulu besaran apa saja yang diketahui dari soal. Yang pertama yang kita tahu adalah gaya ya. Berarti F-nya adalah 140 Newton. Kemudian panjangnya sebelum dikenai gaya, berarti dia adalah L0-nya sama dengan 0,7 meter ya, karena kita konversikan ke meter. Kemudian di sini punya diameter, D-nya itu sama dengan 1/pi cm ya, atau kalau kita tuliskan kan bisa 7/22 ya, karena pi-nya kita ganti 22/7 cm. Kita konversikan, berarti ini sama dengan 7/22 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian ada elastisitas bahan atau modulus Young atau modulus elastis ya, sama aja 7 kali 10 pangkat 11 Newton per meter pangkat 2. Yang ditanyakan apa? Di sini yang ditanyakan adalah tegangan. Berarti tegangan itu adalah sigma. Kemudian pertambahan panjang, berarti yang ditanya adalah delta L-nya itu berapa. Panjang akhir berarti L-nya itu berapa ya. Ini nanti L itu sama dengan L0 ditambah delta L. Kemudian ada renggangan atau E-nya nanti nilainya tuh berapa ya. Itu yang akan kita cari. Sekarang kita akan jawab ya. Kita akan jawab dulu soal yang A. Jadi yang A ditanyakan adalah sigmanya. Sigma kan F per A. Tapi kita belum punya nilai A, jadi kita cari dulu ya. Kita pakai aja rumus A yang 1/4 pi D kuadrat ya. Jadi di sini 1/4, pi-nya 22/7 kali D-nya adalah 7/22 kali 10 pangkat min 2 kali 7/22 kali 10 min 2, karena dikuadratkan ya. Kita coret aja nih, 22 sama 22, 7 sama 7, sehingga tinggal 7/88 kali 10 min 4 meter pangkat 2. Kita masukkan di persamaan sigma ya. Berarti 140 dikali 7/88 kali 10 minus 4. Ini sama dengan 140 kali 88/7 kali 10 pangkat 4. Ini kalau misalnya coret 1, ini jadi kita punya 20 ya. Berarti 1760 kali 10 pangkat 4. Ini satuannya, boleh kita rubah jadi 1,76 kali 10 pangkat 7 ya. Satuannya adalah Newton per meter kuadrat per E. Nah, kan kita punya E itu sama dengan delta L per L0 ya. Kita masukkan ke sini, berarti di sini E sama dengan sigma dikali L0 per delta L. E-nya kan 7 kali 10 pangkat 11 ya, sama dengan sigmanya tadi kan tahu 1,76 kali 10 pangkat 7. Kemudian L0-nya ini 0,7 per delta L. Jadi kalau kita cari delta L, tinggal kita rubah nih, 7 kali 10 pangkat min 11-nya kita tarik ke ruas sebelah kanan, jadi bagi ya.
berarti 1,76 kali 10 pangkat 7 kali 0,7 per 7 kali 10 pangkat 11. Di sini berarti ini 0,1, berarti 1,76 kali 10 pangkat di sini 7 pangkatnya 0,1 berarti 6 berarti min 5 ya, min 5 meter. Ini yang B. Sekarang kita cari yang C. Kalau kita akan cari yang C kan tadi cari L nya, panjangnya setelah ditarik itu berapa, berarti kan panjang awalnya ditambah dengan perubahannya berapa. Panjang awalnya di sini kan tadi 0,7 ditambah delta L. Ini delta L kalau kita rubah jadi desimal kan di sini 0,2341176. Nah, kayak gini ya. Berarti ditambah 0,1234176, satuannya dalam meter ya. Berarti kalau bisa jumlahkan jadi 0,7123 meter. Dan yang terakhir, kita yang D ini kita akan mencari nilai renggangannya itu berapa. Renggangan adalah perubahan panjang per panjang awal atau delta L per L0. Delta L nya kan 0,000176 per LO nya kan 0,7. Nah ini nanti kalau kita hitung hasilnya adalah 0,000251 meter ya. Jadi kita peroleh kalau tegangannya adalah 1,76 kali 10 pangkat 7 Newton meter kuadrat, kemudian delta L nya adalah 0,000176 meter, kemudian nilai L nya adalah 0,7000176 meter, dan nilai E nya, oh ya, E nya tadi nggak ada satuan ya harusnya ya, ini bisa hapus ya. Jadi E nya nilainya adalah 0,000251. Kita masuk contoh yang ketiga ya. Jadi ada kabel penahan lift memiliki luas penampang 6 cm kuadrat digunakan untuk menahan lift yang beratnya 24.000 Newton. Jika tegangan kabel tidak boleh melebihi 20% dari batas elastisitas kabel, yaitu 32.000 Newton per cm kuadrat, berapakah percepatan ke atas maksimum yang diperbolehkan? Kita tuliskan dulu besaran-besaran yang diketahui dari soal. Di sini ada luas penampang ya, berarti ada A sama dengan 6 cm kuadrat. Nah, kita tidak perlu mengubah karena di sini batas elastisitasnya juga dalam senti ya, jadi nggak usah kita ubah aja. Kemudian beratnya, berarti W-nya sama dengan 24.000 Newton. Kemudian memiliki batas elastisitas. Batas elastisitas di sini adalah sigma. Jadi sigma maksimum itu nilainya adalah 20%. 20% dari 32.000. Atau kalau kita hitung ya, berarti di sini 20 per 100 kali 32.000. Coret. Berarti 6.400 Newton per cm kuadrat. Kalau Mistian gambarkan di sini tuh ada gini ya, ada lift. Kalau lift kan berarti ada gaya tegang tali, kemudian ada W beratnya ini. Beratnya di sini 2400 Newton, kemudian di sini ada T ya, gaya tegang tali. Nah, gaya tegang tali ini nilainya sama dengan F maksimum yang bisa diberikan. Kemudian di sini arah percepatannya ke atas, berarti di sini ada A yang nilainya ke atas ya. Yang ditanya itu nilai A-nya ini nanti berapa. Sekarang kita akan menjawab soal ini ya. Jadi di sini kalau berdasarkan hukum
2 Newton, karena akan berlaku sigma F itu sama dengan M kali A ya. Nah, sigma di sini kita lihat pada lift ini ya, ini liftnya ini ada 2 gaya yang bekerja ya, ada T dan W. Kita lihat kalau nanti gayanya searah dengan gerak benda, berarti searah dengan A-nya, maka nilainya adalah positif. Kalau berlawanan berarti nilainya adalah negatif. Di sini T-nya kan searah dengan A, berarti T-nya tuh positif. Min W-nya tuh negatif ya. Min W sama dengan M kali A. Nah, di sini Mistian tuliskan T itu besarnya akan sama dengan F maksimum atau gaya tegang tali maksimum. Berarti di sini Mistian gantikan dia F maksimum min W sama dengan M kali A. Jadi ini si kabel ini punya elastisitas, berarti punya gaya tegang maksimumnya itu berapa gitu. Nah, karena kita belum tahu nilai gaya tegang maksimumnya, kita cari dari persamaan sigma maksimum ya. Kalau sigma rumusnya kan F per A, berarti F-nya ini adalah F maksimum per A. Sigmanya adalah 6400, F-nya yang kita cari ya, F maksimumnya nih. Kemudian A-nya ini 6. Ya ingat ya, ini sama-sama senti ya, maka kita tidak perlu mengkonversikan. Sehingga nilai F maksimumnya di sini adalah 38.400 Newton. Oke, kalau sudah ketemu nilai F maksimumnya, kita masukkan persamaan yang hukum 2 Newton tadi ya. Berarti di sini ada 38400 min W-nya kan tadi 24.000 sama dengan M kalikan A ya. Karena di sini W-nya ya, karena W-nya nilainya adalah 24.000, berarti otomatis M-nya di sini kan W per gravitasi ya. W-nya ini 24.000, gravitasinya 10, berarti 2400. Berarti 2400 A. Berarti 2400 A sama dengan kita kurangkan jadi 14.400, sehingga nilai A adalah 14.400 dibagi 2.400. Nah, kita coret. Berarti 144 bagi 24 hasilnya adalah 6 meter per second kuadrat. Sehingga percepatan maksimum ke atasnya diperoleh 6 meter per second kuadrat. Kalian sudah selesai mendengarkan penjelasan Mistian tentang elastisitas dan kan juga sudah belajar tentang latihan-latihan soal pada besaran-besaran elastisitas. Sekarang waktunya kalian berlatih soal. Silahkan kalian kerjakan 3 soal ini di buku catatan kalian. Kemudian kalian foto jawabannya, kalian upload di GC kalian ya. Ingat batas waktunya, jangan sampai terlambat ya. Semangat mengerjakan semua. Thank you sudah mendengarkan video ini dari awal sampai akhir. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. God bless you. Dadah.